Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran IPA kelas 7 semester 1 bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Ya, apa sih tujuan dari pembelajaran pada bab 1 ini? Ya, dalam bab 1 nanti kalian harus bisa menjelaskan 3 komponen keterampilan proses dalam penyelidikan IPA. Tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan penggunaan mempelajari IPA. Tujuan yang ketiga, dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Tujuan selanjutnya kalian dapat menyebutkan hal yang dapat diukur yaitu besaran dan hal-hal yang tidak dapat diukur atau bukan besaran. Tujuan berikutnya kalian dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Tujuan berikutnya, kalian dapat memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Dan tujuan yang terakhir adalah kalian harus dapat mengkonversi satuan dalam sistem internasional. Nah, itu tadi beberapa tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran IPA di bab 1 ini. Nah, di SD kalian sudah mendapatkan pelajaran IPA, ya kan? Nah, apakah kalian sendiri sudah tahu apa itu IPA? Ya, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang ada di sekitarmu. Misalnya tentang hutan, air terjun, tumbuhan, bunga, daun, hewan, mamalia, ya amfibi, kemudian organ dalam manusia, organ dalam tumbuhan, bumi, antariksa, tata surya, ataupun gas-gas yang ada di alam sekitar kita. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah penyelidikan IPA. Bagaimana saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu? Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar kita dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut merupakan yang dipelajari oleh saintifis. Dan awalnya adalah dengan melakukan pengamatan. Nah, ketika para saintifis mempelajari hal-hal yang di sekitar kita, mereka dasarnya itu melakukan 3 proses penyelidikan IPA. 3 proses ini apa saja? Yang pertama, membuat pengamatan. Ya. Nah, pengamatan sendiri itu apa? Pengamatan ini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Ya, pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Contohnya, kalian mengamati tumbuhan tomat yang ada di rumah kalian. Terus kalian perhatikan, tomat ini ciri-cirinya apa saja? Ya, misalnya, tinggi tanaman tomat 50 cm. Tomat memiliki akar serabut. Bunga tomat warnanya kuning. Ya, terus buahnya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Nah, itu berarti kalian sudah melakukan pengamatan. Pengamatan bisa menggunakan panca indera, menggunakan mata kita, menggunakan telinga, atau menggunakan indera penciuman. Selain itu, pengamatan bisa menggunakan alat ukur seperti penggaris, neraca, ataupun dengan alat yang lainnya.
Kemudian proses pendidikan IPA yang kedua adalah interferensi atau membuat inferensi. Ya, membuat inferensi ini berdasarkan bukti atau data yang kalian peroleh dari pengamatan, kemudian ditambah dengan pengetahuan yang ada. Misal, kalian setelah membaca buku, ada teorinya. Nah, kemudian bisa membuat inferensi. Nah, membuat inferensi itu apa? Membuat inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Contohnya, seperti tadi kalian sudah mengamati tumbuhan tomat. Cirinya ini, dan ini. Nah, dari ciri-ciri tersebut kemudian kalian jabarkan, kalian jelaskan menurut teori yang ada atau menurut pengetahuan yang sudah kalian pelajari. Misalnya, tumbuhan tomat digolongkan ke dalam tanaman monokotil dan biji berkeping tunggal. Seperti itu kalian jabarkan. Terus, 3 proses penyelidikan IPA yang ketiga adalah komunikasikan. Nah, setelah kalian membuat inferensi, kemudian dikomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dan gambar yang relevan. Jadi komunikasi ini bentuknya macam-macam. Bisa melalui presentasi, atau bisa laporan tertulis, atau bentuk gambar, maupun yang lain-lainnya. Paham anak-anak? Itu ya, 3 proses penyelidikan IPA. Selanjutnya, ya, kegunaan belajar IPA. Apa saja yang bisa kalian peroleh setelah belajar IPA? Yang pertama adalah memahami berbagai hal sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Ya, tentunya kalian selalu bertanya-tanya dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kalian. Mengapa kok begini? Mengapa kok begitu? Nah, itu bisa kalian temukan ketika kalian sudah belajar IPA. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana mendapatkan air bersih? Ya, ketika tempat tinggal kalian itu sumurnya tercemar. Terus kalian berpikir, bagaimana cara mendapatkan air jernih ketika sumur saya tercemar? Itu bisa kalian peroleh ketika sudah belajar IPA. Yang ketiga, manfaatnya adalah berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Begitu. Jadi kalian bisa menghubungkan antara fakta yang ada, terus kemudian bisa kalian simpulkan. Kegunaan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nih, jadi hidup kalian bisa meningkat ketika sudah belajar IPA. Kemudian manfaat lain dari belajar IPA adalah kalian bisa bersikap ilmiah. Bersikap ilmiah itu apa saja? Yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk membedakan opini dan fakta. Memiliki sifat berani mencoba. Memiliki sifat jujur dan teliti. Memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Senang bekerja sama dalam tim. Memiliki sifat terbuka dan fleksibel. Kemudian memiliki sifat tanggung jawab. Kemudian memiliki sifat tekun, ulet, gigih, dan penuh keyakinan. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur atas segala karunia-Nya. Nah, inilah yang dapat kalian peroleh ketika belajar IPA. Ya, dan yang paling utama adalah bersikap ilmiah. Bersikap ilmiah ini adalah kalian bersikap seperti layaknya seorang saintifis, layaknya seorang peneliti. Kalian berani mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru. Untuk selanjutnya, apa saja yang dipelajari dalam IPA atau apa objek dalam IPA? Ya, objek yang diamati dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Misalnya, benda yang sangat kecil atau renik, ada bakteri, kuman, virus.
Terus benda yang sangat besar, misalnya bumi, planet, antariksa, tata surya. Terus kita juga mempelajari benda mati, seperti batu-batuan, tanah, air, udara. Dan juga kita mempelajari benda hidup, misalnya tumbuhan, hewan, ikan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tentang perasaan, seperti cinta, keadilan, dan kasih sayang, termasuk objek yang dipelajari dalam IPA atau bukan? Bagaimana menurut kalian? Ya, cinta, keadilan, dan kasih sayang bukanlah objek yang dipelajari dalam IPA. IPA sendiri itu memfokuskan diri untuk mengamati gejala-gejala yang terjadi di alam semesta yang bersifat konkret atau nyata. Untuk diambil kesimpulannya, objek yang dipelajari dalam IPA haruslah segala sesuatu yang berwujud, dapat diukur dan diamati. Jadi bukan perasaan ya. Objek IPA bukanlah untuk mempelajari hal yang abstrak, seperti hubungan emosional antar makhluk hidup, yang tentu saja sulit untuk diukur dan diamati. Objek emosional antara makhluk hidup merupakan lingkup wilayah dari ilmu sosial. Jadi untuk perasaan itu nanti akan dipelajari sendiri dalam ilmu sosial, bukan dipelajari dalam IPA. Terus apa saja yang termasuk bagian dari IPA? Yang termasuk bagian IPA antara lain adalah fisika, biologi, kimia, dan juga ilmu bumi dan antariksa. Yang pertama fisika. Apa itu fisika? Ya, fisika ini mempelajari gejala alam fisik seperti energi, materi, gaya, gerak, panas, dan cahaya. Kemudian yang dipelajari dalam biologi itu tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian yang dipelajari dalam kimia adalah penyelidikan tentang penyusun zat dan perubahan zat. Kemudian yang dipelajari dalam ilmu bumi dan antariksa adalah segala sesuatu yang ada di tata surya, misalnya asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.